Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahdania Pratiwi dari Ilmu Kelautan Angkatan 2023 dengan NIM 44452300033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu jenis usaha dari 4 materi yang sudah disampaikan, yang mana presentasi ini meliputi deskripsi jenis usahanya, peluang, tantangan, serta strategi pengembangannya. Nah, di sini ada potensi Pulau Belitung. Jadi, Pulau Belitung itu memiliki potensi yang besar dari sektor pariwisata, sumber daya alam, dan industri kreatif. Keindahan pantai dengan batu granit khas, budaya lokal, serta kekayaan laut menjadi aset utama dalam pengembangan usaha. Berikut adalah jenis usaha yang potensial, yaitu ada pariwisata bahari, industri perikanan dan kelautan, industri kreatif dan kuliner, pertambangan dan mineral, ekowisata dan konservasi. Nah, di sini jenis usaha yang saya pilih itu pariwisata bahari yang ada di Pulau Belitung. Jadi, wisata bahari itu sektor yang sangat potensial di Pulau Belitung karena keindahan alamnya yang ikonik, seperti Pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas dengan mercusuarnya, dan gugusan batu granit yang khas. Usaha ini melibatkan berbagai layanan seperti jasa tur dan travel, penyewaan perahu dan kapal, terus juga penginapan dan kuliner. Nah, untuk jasa tur dan travel itu paket wisata snorkeling, diving, dan island hopping. Terus untuk penyewaan perahu dan kapal itu ada mengantar wisatawan ke pulau-pulau kecil di sekitar Belitung. Terus untuk penginapan dan kuliner itu bisa resort, homestay, dan restoran yang menyajikan makanan laut khas Belitung. Nah, untuk peluang dari jenis usaha ini itu yang pertama ada potensi daya tarik wisata. Jadi lokasi seperti Pulau Lengkuas dan Batu Berlayar menjadi destinasi favorit wisatawan domestik dan internasional. Yang kedua ada dukungan infrastruktur, yang mana bandara internasional dan pelabuhan mempermudah akses wisatawan. Yang ketiga ada permintaan tinggi untuk pariwisata berbasis alam. Di sini wisata bahari sedang populer, terutama untuk pasar Asia Tenggara dan domestik. Nah, yang keempat itu ada dukungan pemerintah. Belitung ditetapkan sebagai salah satu 10 Bali baru oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang kelima ada pasar yang luas. Potensi untuk menjangkau turis dari Singapura, Malaysia, dan negara lain yang berdekatan. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama itu ada kerusakan lingkungan. Sampah plastik dan overtourism berpotensi merusak ekosistem laut. Yang kedua ada kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Minimnya tenaga profesional di bidang hospitality dan pemandu wisata. Yang ketiga ada persaingan destinasi. Belitung harus bersaing dengan destinasi lain seperti Bali dan Lombok. Keempat, ada ketergantungan musiman. Aktivitas wisata bahari cenderung menurun selama musim hujan atau cuaca buruk. Yang kelima, ada promosi yang terbatas. Belitung belum dikenal secara luas di pasar internasional. Untuk strategi pengembangannya itu yang pertama ada peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan. Hal yang harus dilakuin itu strateginya yang pertama itu meningkatkan fasilitas wisata seperti toilet umum, pusat informasi, dan dermaga di pulau-pulau wisata. Terus selanjutnya juga ada melatih masyarakat lokal sebagai pemandu wisata profesional, membangun penginapan ramah lingkungan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Untuk strategi yang kedua itu ada promosi pariwisata internasional.
dengan memanfaatkan media sosial, situs web pariwisata, dan kerjasama dengan agen perjalanan internasional. Terus juga mengadakan festival tahunan seperti Festival Bahari Belitung untuk menarik perhatian wisatawan global. Untuk strategi yang ketiga itu ada pelestarian lingkungan dengan mengelola sampah di kawasan wisata dengan menyediakan tempat sampah dan kampanye Zero Waste. Terus juga membatasi jumlah wisatawan di lokasi tertentu untuk melindungi ekosistem. Dan juga melibatkan komunitas lokal dan konservasi seperti penanaman mangrove. Nah, untuk strategi pengembangan yang keempat itu ada diversifikasi produk wisata dengan melakukan dan menawarkan paket wisata edukasi tentang konservasi laut. Terus juga mengembangkan wisata malam seperti stargazing di pantai atau wisata kuliner malam. Terus untuk strategi pengembangan yang kelima itu ada kerjasama dan investasi. Di sini dengan mengundang investor untuk membangun fasilitas seperti marina atau resort mewah. Terus juga mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta untuk promosi terpadu. Nah, jadi dengan strategi ini, wisata bahari di Pulau Belitung memiliki peluang untuk tumbuh menjadi sektor unggulan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan bagi masyarakat lokal. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan tentang salah satu jenis usaha dari 4 materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.